Pada suatu hari, ada dua orang yang berteman baik. Satu ini yang bernama Zaibang, dan Melon ini yang bernama Bang Bang. Zaibang pun bertanya, apakah kita akan bermain? Dan Bang Bang pun menjawab, ya. Main apa? Main bola, yuk. Tapi gue gak suka bola. Main perang, yuk, ayo. Tapi gue gak punya senjata. Ini gue punya. Salah. Ini gue punya. What the heck? Lu dari mana itu? Dari kakek-kakek. Coba ceritain dulu, ceritain. Oke ya. Saat ku pengen ke rumahmu nyamper ya buat main bola, tiba-tiba ada kakek-kakek tuh nyamperin. Terus kakek-kakek itu bilang, aduh, nak, apa kamu bisa memegang senjata ini dah? Nak, itu kan senjata beneran, kayak tidak apa-apa dah. Asal kau menjaga dengan baik, kau tidak akan ditangkap polisi. Enggak udah gue takut ditangkap polisi, di penjara 6,5 tahun. Itu kan buat koruptor. Enggak kok. Udah nih. Udah nih, enggak. Nih gue tembak nih. Iya, oke. Tuh ya, kita pegang ya. Oke. Sampai kapan gue harus megang ini, kek? Sampai gue ke rumah lu terus nanya senjata itu lagi ya. Udah, ya dek. Bagaimana ini gue pengen pegang senjata ini tapi gue takut ditangkap polisi. Gue buang apa enggak ya? Oh iya, gue punya rencana. Apa gue kasih ke temen gue aja ya? Ya tapi gue takut dia yang ditangkap polisi. Tapi kan bapaknya polisi. Kasih dia ya? Apa kasih dia ya? Terus dia ngelapor ke bapaknya. Terus dia nggak di penjara. Terus tembakan ini nih dikasih ke bapaknya. Terus ke tangan orang berwajib loh. Saat Zaibang ingin ke rumahnya si Bang Bang, Zaibang pun bertemu oleh preman. Hai dek, senjata apa itu? Beneran kah? Dan dia pun bertanya, tapi dia takut senjata itu dirampas. Enggak kok bang, ini cuma mainan. Coba tes ini ya. Nih gue tes ya. Woi, gue yang megang. Nih, gue tes ya. Nih. Woi. Anak kurang ajar. Wah, bodo amat lah. Yang penting nggak ada orang ini di sini. Lari. Loncatan. Siratul mustaqim. Yes. Saat Zaibang pun pergi, tiba-tiba ada teman premannya itu pun menyusul. Bar, kenapa lu? Anak kurang ajar. Anak kurang ajar. What the hell? Awas lu. Ada apa pak? Lu anak kurang ajar. Gue tonjok sampai kepala hancur lu. Kepala gue hancur. Sepertinya sebaliknya pak. Gak kena. Gue tembak aja udah mati, apa lagi 3 lu. Dah, gue dulu. Satuan maut. Swear. Saat si Zaibang pun pergi, polisi pun muncul. Dan polisinya pun sangat kaget karena tiba-tiba ada 2 mayat tergeletak di bawah tanah. Tapi polisinya pun berpikir sekejap. Apa ini orang mati gara-gara antar geng? Atau ini mati gara-gara kakek-kakek itu? Kakek-kakek itu membawa senjata. Itu apa bukan sih? Nggak tahu lah, bodo amat lah.
Iya 3. Sepertinya sepertinya itu iya 36. Ya kan bang? Jangan bang. Iya. Lu udah kan mati. Iya, maaf bang. Iya. Gue sepertinya harus menelpon sesuatu yang berwajib selain gua. Gua hanya polisi tiruan sekejap mata. Semoga nggak ada yang mencurigakan. Semoga tidak ada yang mencurigai gue sebagai polisi ini. Kostum polisi ini sangat mencurigakan. Saat si Zebang pun pergi, polisi muncul gara-gara ada beredar kabar di TV. Dan saat si Zebang udah sampai di rumah temannya yaitu Bang Bang, dia pun sangat senang karena bisa sampai ke rumahnya si Bang Bang. Dia pun langsung masuk ke rumahnya. Bang Bang. Ya, woi, jangan ngegas juga. Maaf. BTW kok lu kayak bosannya tuh beneran itu? Hah? Iya tadi gue dikasih sama kakek, lu bisa pegang ini terus lu kasih ke bapak lu. Enggak lah, gue nggak mau. Gue takut nyari penjara bapak gue. Itu kan adalah. Nih, entar lu ini ya taruh di rumah lu, terus lu terus lu kasih ini ke bapak lu, ya. Gue takut cuy. Itu kan anak lu sendiri. Bapaknya pasti gak mikir itu anaknya, nggak bakal dipenjara sama dia. Nih, pegang, buran. Gue nggak mau kecepatan di penjara. Gue takut jadi penjara. Oke. Nah ya. Gue bentar. Ya. Gimana ini? Gue takut penjara, coy. Dan itulah cerita bagian 1. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di bagian keduanya. Bye.